Kisah horor kali ini berjudul Malam Satu Suro. Jangan keluar rumah. Mereka sedang mencari tumbal. Namaku Joyo. Aku tinggal di desa Kedung Rejo, sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Desa kami dikelilingi sawah luas, hutan randu, dan jalan-jalan kecil berbatu yang sering kali licin saat hujan. Aku tinggal bersama ibu dan adikku di sebuah rumah kayu tua yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Di sini, hidup kami sederhana. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani atau buruh tani. Hidup damai, tenang, sampai datang malam satu suro. Setiap tahun, malam satu suro selalu disambut dengan ritual adat. Doa-doa dibacakan di balai desa. Warga berkumpul di rumah masing-masing. Tidak ada yang boleh keluar setelah maghrib. Tapi aku tidak pernah percaya pada semua itu. Aku anggap hanya mitos. Lagi pula, apa hubungan malam pergantian tahun penanggalan Jawa dengan hal-hal gaib? Kamu harus tetap di dalam rumah, kata ibu sebelum tidur. Jangan nekat keluar. Mereka sedang mencari tumbal. Aku tersenyum. Siapa mereka? Hantu? Ibu menatapku serius. Bukan cuma hantu, ini tentang ritual lama yang masih dilakukan oleh orang-orang tertentu di desa ini. Aku mengangguk pelan, meski tidak benar-benar mempercayainya. Beberapa jam kemudian, Pras mengirim pesan. Bro, ayo cari warung yang masih buka. Perakku lapar, dan aku juga pengen jalan-jalan. Udara segar. Aku melihat keluar jendela. Langit gelap, angin bertiup pelan dari arah barat. Tidak ada suara kodok, tidak ada cahaya dari rumah tetangga. Aku menatap jam, pukul 9:30 malam. Aku membuka pintu rumah, menyambut udara dingin yang menyelimuti desa. Pendi, kamu ikut? Tanyaku via telepon. Suara Pendi terdengar ragu. Ya, tapi sepaja. Aku nggak enak. Aku tertawa. Lo emang takut sama cerita hantu? Pendi menjawab serius. Aku bukan takut. Cuma, aku pernah lihat sesuatu waktu kecil. Dan sejak itu, aku nggak pernah keluar rumah malam satu suro. Aku menepuk bahuku sendiri. Kami tunggu lo di depan rumah. Saat bertemu di depan rumahku, kami bertiga mulai berjalan melewati jalanan sepi desa. Lampu jalan menyala redup. Suara angin seperti jika menyanyikan doa yang tidak bisa kupahami. Pras berjalan paling depan. Loh, kenapa lampu jalan padam satu persatu? Aku menoleh ke belakang. Benar, lampu yang tadi menyala sekarang mati. Aku mengusap tengkuk. Mungkin listrik padam. Pendi diam saja. Ia menatap jalan dengan pandangan waspada. Aku merasa ada yang mengikut kita, katanya pelan. Aku menatapnya. Lo beneran takut ya? Pendi tidak menjawab. Ia hanya menegakkan badan dan terus berjalan. Setelah beberapa menit, kami akhirnya menemukan satu-satunya warung yang masih buka. Milik Bu Rasti, wanita tua yang biasa ramah pada siapapun. Kami masuk. Silakan. Mau pesan apa? Tanyanya aku. Memesan nasi goreng. Pras memesan mie rebus. Pendi hanya memesan telur mata sapi. Bu Rasti menatap kami lama. Lalu ia berkata, kalian tidak tahu kalau ini malam satu suro? Aku menggeleng. Tahu sih. Tahu. Cuma kita nggak percaya pada hal-hal INI itu. Bu Rasti menghela napas panjang. Kalau begitu, cepat habiskan. Aku mau tutup warung. Pras tertawa. Warung kok tutup cepat? Bukannya ini malam bagus untuk bisnis? Bu Rasti menatap kami dengan tatapan prihatin. Kalian belum pulang-pulang? Aku mengerat-kerat otakku. Kenapa bapak atau ibu semua takut malam ini? Bu Rasti menjawab pelan. Karena malam ini adalah malam pencarian tumbal. Ada orang-orang yang masih melakukan ritual sesat untuk membuka jalan rezeki.
Mereka butuh jiwa manusia. Aku menatapnya. Seriusan? Bu Rasti menatapku lurus. Cepat pulang. Sebelum mereka menemukan kalian. Kami bertiga saling pandang. Pras tertawa. Ini guyonan ya? Pendi tidak tertawa. Ia hanya menatap jalan gelap di luar. Ada sesuatu. Di luar sana. Aku menoleh ke jendela. Di luar, kabut mulai naik dari tanah. Udara semakin dingin. Dan dari kejauhan, aku mendengar suara langkah. Kaki berdeham, seolah-olah seseorang berjalan tanpa sandal. Aku menatap Bu Rasti. Siapa mereka? Bu, Rasti menjawab pelan. Orang-orang yang sudah lama mati, tapi rohnya masih mencari jalan pulang. Dengan cara yang salah, dengan korban jiwa. Dengan tumbal, aku menahan napasku. Perlahan, aku mulai menyadari, aku dan teman-temanku mungkin saja akan menjadi korban berikutnya. Aku dan teman-temanku sifat-sifat menghabiskan makanan. Suasana di warung Bu Rasti mulai terasa tidak nyaman. Kabut semakin tebal di luar. Dan lampu jalan satu persatu padam. Pras menyuap mie rebusnya dengan santai. Ini pasti cuma cerita mistis biasa. Mau takuti orang biar gak keluyuran. Pendi diam saja. Ia hanya memandangi telur mata sapi di piringnya tanpa menyentuh. Aku menatapnya. Lo kenapa? Lapar tapi gak makan. Pendi menjawab pelan. Aku dengar sesuatu. Aku mengerutkan dahi. Apa? Ia menunjuk ke arah luar warung. Langkah kaki, tapi bukan manusia. Aku menoleh ke pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang menyelimuti jalanan sepi. Beberapa menit kemudian, kami membayar makanan dan pamit pulang. Udara malam semakin dingin. Langit gelap pekat. Tidak ada bintang, bahkan bulan pun tidak terlihat. Lagi-lagi kabut tebal, kata Pras sambil berjalan di depan. Kayak film horor aja. Aku menepuk bahunya. Jangan banyak omong. Aku juga mulai merinding. Kami melewati jalan kecil yang biasa kulalui pulang. Jalan itu diapit sawah di satu sisi dan hutan randu di sisi lain. Di tengah jalan, aku melihat sesuatu. Sebuah bekas tapak kaki basah di aspal, tapi tidak ada air. Dan langkah kaki itu mengarah menuju kami. Aku menelan ludah. Kalian lihat ini. Pras menoleh. Apalagi? Bekas anjing lewat. Pendi mendekat, menatap bekas tapak kaki itu. Ini bukan tapak kaki manusia. Bentuknya aneh. Aku menahan napasku. Kalau begitu, kita harus cepat pulang. Saat kami melanjutkan perjalanan, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tap, tap, tap. Bukan dari belakang, tapi dari samping kanan dan kiri kami. Seperti jika sesuatu sedang mengikuti kami, tapi tidak bisa dilihat. Aku menatap Pendi. Lo dengar juga ya? Ia mengganggak ya. Dan aku tahu, ini bukan pertama kalinya. Aku mengerutkan dahi. Maksudmu? Pendi menjawab pelan. Waktu kecil, aku pernah ikut kakakku pulang malam satu suro. Kami didampingi oleh sesuatu. Langkah kaki mengikut kami sepanjang jalan. Sampai akhirnya, kakakku hilang di tengah jalan. Aku dan Pras langsung berhenti. Apa? Desis Pras. Pendi menatap jalanan. Aku sampai rumah sendirian. Kakakku tidak pernah ketemu lagi. Keluarga bilang ia pergi entah kemana. Tapi aku yakin ia tidak pergi sendiri. Aku menatap jalanan di depan, lalu berkata, kita harus jalan bareng. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kami bertiga mulai berjalan lebih cepat, tapi langkah kaki itu tidak berhenti mengikuti. Semakin lama semakin keras. Lalu di tikungan jalan, sebuah suara bisikan terdengar. Masih ada waktu. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Siapa tadi yang bicara? Tanyaku. Pras menggeleng.
Aku nggak dengar apa-apa. Pendi menatapku. Serius. Itu mereka. Mereka sedang menilai kita. Aku menegakkan badan. Menilai untuk apa? Pendi menjawab pelan. Untuk menjadi pengganti. Aku menahan napasku. Beberapa meter dari tikungan, kami melihat sesuatu yang membuat kami berhenti. Seorang pria tua, berdiri di tepi jalan, matanya kosong. Tubuhnya berdarah. Dan ia menatap kami seperti jika ia sudah lama menunggu. Aku menegakkan badan. Ada orang. Belum selesai aku bicara, pria itu menghilang dalam kabut. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Hanya udara yang semakin dingin. Pras menepuk bahuku. Ini pasti efek angin. Aku yakin itu cuma ilusi. Tapi Pendi tidak percaya. Kalau ilusi, kenapa aku bisa lihat juga? Kami mempercepat langkah. Rumahku tinggal 5 menit lagi. Rumah Pras juga tidak jauh. Tapi rumah Pendi berada di ujung desa. Di dekat makam tua yang jarang dikunjungi warga. Lo harus hati-hati pulang. Kataku padanya, jangan nekat sendirian. Pendi mengangguk. Aku akan lari. Aku gak mau jadi korban kedua. Beberapa saat kemudian, kami sampai di depan rumahku. Pras dan Pendi berjalan bersamaku. Tapi, saat aku masuk ke halaman rumah, aku merasa ada yang salah. Kenapa kalian gak masuk? Tanyaku pada mereka. Pras tersenyum. Gak usah. Aku sama Pendi duluan aja. Rumahku deket. Aku mengangguk. Oke, cepet pulang. Jangan lama-lama di jalan. Mereka berjalan pergi. Aku menutup pagar kayu usang rumahku. Lalu dari kejauhan, aku mendengar suara langkah kaki, tapi kali ini hanya satu pasang langkah. Bukan milik Pras atau Pendi, melainkan milik seseorang atau sesuatu yang mengikuti mereka. Aku membuka pintu lagi, ingin memanggil mereka kembali. Tapi, lampu jalan di depan rumahku padam. Kabut naik dari tanah don dari bolik. Pohon randu besar di dekat makam tua. Berdirilah sosok hitam, menatap ke arah jalan tempat Pras dan Pendi lewat. Aku ingin lari mengejar mereka. Tapi tubuhku membeku. Dan dari dalam rumah, suara ibu terdengar. Joyo, masuk. Cepat. Aku menutup pintu, menatap celah kayu usang don dari sana. Aku melihatnya. Satu langkah kaki menghilang dari jalan. Dan hanya tersisa 2 langkah kaki. Salah satunya adalah milik Pendi. Yang lainnya, tidak tahu. Aku menutup mata sejenak. Lalu berbisik dalam hati. Mereka sudah mulai mengambil. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah melihat 2 langkah kaki menghilang di jalan, aku terus memikirkan Pras dan Pendi. Mereka pergi bersama, tapi hanya tersisa 2 jejak langkah, dan satu di antaranya bukan manusia. Pagi itu, aku langsung mencari Pendi ke rumahnya. Aku mengetuk pintu kayu usang yang biasa ia tutup ropet-ropet setiap malam. Tapi tidak ada jawaban. Aku menoleh ke tetangga sebelah. Bu Rasti, Pendi sudah pulang belum? Ia mengerutkan dahi. Kemarin malam, aku lihat dia lewat sendirian. Langkah kakinya cepat. Tapi, ada sesuatu di belakangnya. Aku menahan napasku. Apa Bapak lihat apa-apa? Bu Rasti menggeleng pelan. Aku gak berani lihat. Aku tutup tirai. Aku baca doa. Aku buru-buru pergi ke rumah Pras. Tapi saat sampai, rumahnya kosong. Pintu terbuka sedikit. Dan di dalamnya, bekas darah terlihat di lantai. Pras, bisikku. Beberapa jam kemudian, aku menemui Mbah Marni, tokoh spiritual desa yang sering memimpin ritual adat. Malam 1 Suro kemarin, ada yang hilang? Tanyaku langsung. Mbah Marni menatapku lama, lalu berkata, iya, 2 orang. Yang satu tidak pernah sampai rumah, yang satunya lagi ditemukan pagi ini di sawah dengan bekas goresan aneh. Aku mengerat-kerat otakku. Siapa? Mbah Marni menjawab pelan. Pras tidak ketemu.
Keluarganya bilang ia tidak pulang dan Pendi, ia sampai rumah. Tapi ia tidak seperti biasa. Aku menatap matanya. Maksud Bapak? Mbah Marni diam sejenak, lalu berkata, dia bicara sendiri, menangis tanpa alasan dan matanya kadang kosong. Aku langsung pergi ke rumah Pendi. Saat sampai, suasana rumahnya sangat sunyi. Istri Pendi membuka pintu dengan wajah murung. Lo di dalam? Tanyaku. Ia mengangguk. Ya, tapi tolong ya. Dia tidak mau makan, hanya duduk di kursi sambil menatap dinding. Aku masuk ke dalam. Di ruang tengah, Pendi duduk di kursi rotan, tua. Matanya menatap lurus ke depan, tapi sorotnya tidak normal. Pendi, panggilku pelan. Ia menoleh lambat. Joyo, aku duduk di seberangnya. Kamu baik-baik saja? Pendi menggeleng pelan. Aku mendengar mereka lagi. Malam tadi, mereka bicara padaku. Aku menegakkan badan. Apa yang mereka katakan? Pendi menatapku. Mereka bilang, aku adalah salah satu dari mereka. Mereka bilang, aku akan menjadi pengganti. Aku menelan ludah. Kamu tidak akan jadi pengganti. Kamu masih hidup, masih punya keluarga. Pendi menunduk, tapi aku merasa seperti jika aku mulai berubah. Aku merasa seperti jika bagian dari diriku tidak sepenuhnya pulang. Aku membaca di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat. Sampai akhirnya, Pendi menatapku. Sorot matanya kembali normal. Aku bisa dengar itu, katanya. Doa itu membuat mereka mundur. Aku menatapnya. Kalau begitu, kamu harus ikut aku ke balai desa. Kita harus cari tahu siapa yang melakukan ritual itu. Siapa yang mencoba ambil jiwa kita. Pendi menghela napas panjang. Tapi kalau kita ketemu mereka, maka kita pasti jadi target. Aku tersenyum tipis. Aku tidak takut. Aku harus selamatkan lo, dan aku harus cari beras. Siang itu, kami menuju balai desa. Mbah Marni sudah menunggu di sana. Kalian bertiga keluar malam itu? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya. Tapi Pras tidak pulang. Mbah Marni menatap kami lama. Kalian tahu kenapa ritual itu dilakukan? Aku mengerutkan dahi. Untuk rezeki? Untuk kemakmuran? Mbah Mijan menggeleng. Bukan cuma itu, ritual itu juga butuh jiwa muda. Jiwa yang masih punya masa depan, agar roh-roh lama bisa tinggal di desa ini. Aku menatapnya. Jadi, mereka ambil jiwa untuk dijadikan tumbal? Mbah Marni menghela napas. Ya, dan kalau sudah menyentuhmu sekali, maka kamu tidak akan sepenuhnya aman. Aku menatap Pendi. Lalu bagaimana cara menyelamatkannya? Mbah Marni menjawab. Kalian harus masuk ke tempat ritual itu. Dilakukan di hutan randu, di balik pohon besar. Di sanalah mereka mengambil tumbal. Aku menegakkan badan. Kalau begitu, kita harus ke sana. Mbah Marni menatapku prihatin. Tapi hati-hati, kalau kalian pergi ke sana, mungkin kalian tidak akan pulang sebagai manusia biasa. Beberapa jam kemudian, aku dan Pendi menyelinap ke hutan randu. Tempat itu berada di ujung desa. Tidak ada yang berani masuk karena angker. Tapi aku tidak punya pilihan. Langkah demi langkah, kami berjalan melewati pepohonan yang menjulang tinggi. Udara semakin dingin, bau anyir tanah basah menyengat hidung. Lalu tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari balik pohon. Joyo, kamu datang lagi. Aku menoleh cepat. Itu adalah suara Pras. Tapi suaranya tidak seperti biasa. Lebih serak, seperti jika ia sedang menahan rasa sakit. Aku mulai berlari ke arah suara itu. Pendi mengikutiku dari belakang. Lalu di sebuah lubang kecil di antara akar pohon randu besar, aku melihatnya.
sebuah bekas sandal milik Pras, dan di atas daun-daun kering, ada bekas sidik jari berdarah. Aku menatap Pendi. Ini tempat terakhir Pras. Pendi menatap lubang itu lama. Tapi, Pras masih hidup. Suaranya tadi terdengar. Aku menghela napas. Mungkin, ia masih hidup, tapi tidak sepenuhnya manusia. Saat matahari mulai tenggelam, kami kembali ke balai desa. Mbah Marni memberi kami sesaji kecil dan mantra penuntun. Bawa ini, katanya sambil memberiku air minum yang telah dibacakan doa. Kalau kalian benar-benar masuk ke tempat itu, maka kalian harus punya perlindungan. Aku menerimanya. Terima kasih Mbah. Lalu, ia berkata pelan. Kalian harus tahu satu hal. Ritual itu dilakukan oleh orang desa juga, bukan kuntilanak atau pocong, tapi oleh orang yang percaya pada kekuatan gelap. Dan kalau kalian nekat, maka kalian akan melawan bukan cuma dunia gaib, tapi juga manusia sesat. Aku menatap matanya. Saya tidak akan biarkan mereka ambil Pras atau Pendi. Mbah Marni menghela napas. Semoga Allah melindungi kalian berdua. Malam itu, kami kembali ke hutan randu dengan air doa di tangan dan mantra pelindung di lidah. Aku tahu ini adalah babak terakhir dan aku harus menyelamatkan teman-temanku sebelum aku menjadi bagian dari mereka. Aku dan Pendi kembali ke hutan randu malam itu dengan air doa di tangan dan mantra pelindung di lidah. Kami melangkah perlahan di antara pohon-pohon yang menjulang tinggi. Udara dingin menusuk kulit. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak. Kami tidak bicara banyak. Hanya suara daun berderak saat langkah kaki kami menjejak. Dan dari balik pepohonan, "Joyo, kamu datang lagi." Suara Pras terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih dekat, lebih nyata. Aku menatap Pendi. "Lo dengar juga?" Ia mengangguk. "Ya, tapi bukan dari arah depan." Aku menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari sudut mataku, sebuah bayangan hitam muncul sejenak, lalu menghilang. Kami sampai di lubang tempat bekas sandal Pras kutemukan tadi. Di sana, udara semakin tebal, bau anyir darah menyengat hidungku. Aku membuka botol air doa, menyiramkannya ke tanah. Lalu mulai membaca di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sepet-sepet, sampai akhirnya tanah di bawahku bergetar. Bukan gempa, tapi seperti jika sesuatu sedang mencoba keluar. Lubang itu membesar dari dalamnya. Kabut hijau naik, dan dari kabut itu berdirilah Pras. Matanya kosong, wajahnya pucat, tapi ia tersenyum. "Akhirnya, kamu datang." Aku ingin lari, ingin teriak, tapi kakiku terasa dibekukan. "Pras, kamu masih manusia?" tanyaku ragu. Ia tersenyum. "Aku masih seperti biasa, tapi aku juga sudah menjadi bagian dari mereka." Aku menegakkan badan. "Siapa?" "Mereka," Pras menjawab pelan. "Mereka yang membuat ritual ini tetap hidup. Orang-orang desa yang percaya bahwa rezeki harus dibayar dengan jiwa." Aku mengeret-keret otakku. "Kenapa kamu tidak pulang?" Pras menatapku. "Aku tidak bisa. Aku sudah masuk ke dunia mereka. Dan kalau kamu tetap di sini, kamu akan jadi seperti aku." Aku menatap matanya. Saya tidak akan biarkan itu terjadi. Lalu aku mengeluarkan air doa dan menyiramkannya ke lubang. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, lindungi kami dari makhluk yang sesat." Cahaya putih menyembur dari dalam lubang. Kabut hijau menyusut, dan Pras menjerit pelan. Ia mundur selangkah, lalu berkata, "Kamu tidak bisa lari dari mereka. Kalau ritual itu belum rusak, maka mereka akan terus mencari pengganti. Dan kamu, Joyo,
kamu adalah target terakhir. Lalu ia menghilang dalam kabut. Aku dan Pendi langsung pulang. Kami tidak berani lanjutkan pencarian malam itu. Saat sampai di rumah Pendi, ia langsung masuk ke kamarnya. Istri dan ibunya menyambut dengan cemas. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Tanya istrinya. Pendi hanya menggeleng. Aku merasa seperti jika bagian dari diriku hilang. Aku menatapnya prihatin. Lo harus ikut aku ke balai desa besok. Kita harus tahu siapa yang melakukan ritual itu. Pendi diam sejenak, lalu menjawab. Aku takut, Joyo. Aku takut kita tidak akan bisa melawan mereka. Karena mereka bukan cuma roh. Mereka orang desa juga. Aku menegakkan badan. Kalau begitu, maka kita harus tunjukkan pada semua orang supaya ritual itu berhenti selamanya. Esok harinya, kami bertemu Mbah Marni di balai desa. Ia sedang membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Kalian kembali lagi? Tanyanya tanpa menoleh. Aku mengangguk. Kami lihat Pras. Tapi ia tidak sepenuhnya manusia lagi. Mbah Marni menatapku. Serius? Kamu yakin? Dia masih hidup? Aku menggeleng. Tidak. Tapi ia masih ada. Hidup dalam bentuk lain. Mbah Marni menghela napas panjang. Itu artinya, ia sudah menjadi bagian dari mereka. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penjaga ritual. Aku mengerutkan dahi. Penjaga ritual? Mbah Marni menjawab. Iya. Orang yang hilang dalam ritual 1 Suro tidak benar-benar mati. Mereka menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan kalau kamu terus mencari mereka, maka kamu juga akan menjadi salah satu dari mereka. Aku menatap matanya. Saya tidak akan biarkan itu terjadi. Saya harus selamatkan Pras. Dan saya harus hancurkan ritual itu. Mbah Marni diam sejenak, lalu ia berkata, ritual itu dilakukan oleh orang tua desa. Di tengah hutan randu, di sebuah gua kecil, di lereng Gunung Muria. Di sanalah mereka panggil penunggu, dan di sanalah mereka ambil tumbal. Aku menatapnya. Gue mana? Mbah Marni memberiku arah. Tapi ingat, kalau kamu masuk ke sana, maka kamu tidak akan bisa kembali seperti sebelumnya. Beberapa jam kemudian, aku dan Pendi menuju gua itu. Jalannya curam, diapit pepohonan besar yang batangnya dipenuhi ukiran aneh. Di atas batu-batu kecil, ada bekas darah. Ini tempat ritual, kata Pendi pelan. Aku mengangguk, dan kita harus pastikan ini berakhir. Lalu kami masuk ke dalam gua, gelap menyambut. Udara dingin menusuk tulang, dan dari dalam gua, aku mendengar suara bisikan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk menjadi salah satu dari kami. Aku menahan napasku, lalu membaca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Suara bisikan itu berhenti sejenak. Lalu, bayangan hitam muncul dari dalam gua. Bukan kuntilanak, bukan pocong, melainkan orang tua desa. Mereka berdiri dalam lingkaran kecil. Di tengah-tengah mereka, berdirilah Pras, menatapku dengan pandangan kosong. Dan di tangannya, sebuah buku catatan ritual. Salah satu dari mereka maju. Kamu tahu kenapa ritual ini penting? Aku menatapnya tajam. Karena kalian butuh tumbal jiwa manusia, agar kalian bisa hidup enak. Lelaki itu tersenyum. Kami tidak punya pilihan, ini warisan. Kalau ritual tidak dilanjutkan, maka desa ini akan bangkrut. Rezeki akan hilang. Aku mengepal tinju. Rezeki tidak boleh dibayar dengan nyawa manusia. Lelaki itu menatapku dingin. Kalau kamu tetap melawan, maka kamu akan jadi tumbal berikutnya. Aku menegakkan badan. Saya tidak takut. Lalu dari dalam gua, Pras maju selangkah. Joyo, jangan lawan mereka. Kamu tidak akan menang, karena kamu sudah masuk ke dunia ini. Dan kamu sudah mendengar suara mereka. Aku menatap matanya. Kamu masih bisa pulang, Pras. Ayo pulang bersamaku.
Pras tertawa pelan. Aku tidak bisa, aku sudah menjadi bagian dari sini. Lalu ia menunjuk lelaki tua di belakangnya. Mereka yang mengatur semuanya. Dan kalau kamu nekat masuk lebih jauh, maka kamu akan menjadi milik mereka. Aku dan Pendi mundur perlahan dari gua itu. Tapi saat kami sampai di mulut gua, langkah kaki terdengar lagi, tapi kali ini lebih keras, lebih dekat. Dan dari balik batu besar, seorang wanita muda muncul. Matanya kosong, mulutnya tersenyum, dan ia menatapku. Kamu target terakhir mereka, karena kamu sudah melihat masa lalu mereka, karena kamu sudah mendengar suara mereka, dan karena kamu adalah penjaga kisah ini. Kamu adalah penggantinya. Aku menatapnya. Siapa kamu? Wanita itu tersenyum. Aku adalah tumbal pertama. Dan kamu akan jadi yang terakhir. Lalu ia menghilang dalam kabut. Aku pulang ke kontrakan dengan kepala pusing. Pendi menemaniku sampai ke depan pintu. Kita harus lapor ke kepala desa, katanya. Ini tidak bisa dibiarkan terus. Aku menghela napas. Tapi kalau mereka juga terlibat, maka kita akan jadi target. Pendi menatapku lama. Kalau begitu, kamu harus lakukan ini sendiri. Aku menatapnya. Lo nggak ikut? Ayah menggelong. Aku sudah cukup dekat dengan mereka. Aku tidak mau jadi bagian dari sana. Aku tersenyum tipis. Terima kasih lo udah temani aku sampai sini. Pendi menepuk bahuku. Selamatkan Pras. Selamatkan dirimu. Dan tolong hancurkan ritual itu sebelum ada lagi yang hilang. Lalu ia pergi malam itu. Aku bermimpi buruk. Aku berada di dalam gua, sendirian. Di sana, Pras duduk di atas batu, menatapku. Kamu datang lagi. Aku menatapnya. Aku ingin bawa kamu pulang. Pras tersenyum sedih. Kamu tidak bisa, aku sudah menjadi bagian dari sini. Lalu dari balik kabut, berdirilah Roro Tumbal lama. Semua menatapku. Semua tersenyum. Kamu adalah yang terakhir. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan kamu akan menjadi salah satu dari kami. Aku terbangun basah oleh keringat. Dan di cermin kamarku, refleksiku tampak normal. Tapi di belakangku, ada bekas sidik jari basah. Seolah seseorang menyentuhku dari dunia lain. Aku menatap lenggit-langit kayu usang di atas, lalu berbisik dalam hati. Ini belum selesai. Aku tidak bisa tidur setelah mimpi itu. Bekas sidik jari basah di cermin kamar mandi masih terenjang-jang dalam pikiranku. Aku menatap refleksiku lama. Masih ada waktu. Suara bisikan dari dalam diriku sendiri terus menggema. Pagi itu, aku pergi ke warung depan desa untuk bertemu Mbah Marni. Ia sedang minum teh hangat dengan mata sayu dan tubuh lemas. Ada apa? Tanyanya tanpa menoleh. Aku duduk di seberangnya. Saya harus hancurkan ritual itu. Saya harus selamatkan Pras. Mbah Marni menatapku lama. Kamu yakin kamu bisa melawan mereka? Aku mengangguk. Saya punya Allah. Dan saya punya doa. Ayah tersenyum tipis. Dulu, banyak orang mencoba melawan, tapi mereka semua akhirnya menjadi bagian dari sana. Aku menatap matanya. Kenapa Bapak tidak berani bicara? Kenapa semua diam? Mbah Marni menjawab pelan. Karena takut, karena ketidakadilan, dan karena mereka juga percaya pada ritual itu. Banyak orang tua di desa ini masih percaya bahwa rezeki harus dibayar dengan jiwa. Aku mengerat-kerat otakku. Lalu bagaimana caranya agar ritual itu rusak? Mbah Marni memberiku secari kertas kecil. Bacalah ini di gua, tempat mereka melakukan ritual. Itu adalah doa penuntun arwah, doa yang bisa memutus ikatan gaib. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Di atas kertas itu tertulis, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, hancurkanlah ikatan sesat ini.
Lepaskan roh-roh yang tersesat. Jangan biarkan lagi ada yang hilang. Aku menatap Mbah Marni. Ini bisa menyelamatkanku. Ia menggenggam. Kalau kamu baca dengan tulus, kalau kamu percaya, dan kalau kamu tidak takut, beberapa jam kemudian, aku kembali ke gua di lereng Gunung Muria. Sendirian. Pendi sudah memilih untuk tidak ikut. Ia merasa seperti jika bagian dari dirinya sudah mulai terpengaruh. Dan ia takut akan hilang sepenuhnya. Aku membawa air doa, tasbih, dan kertas doa dari Mbah Marni. Gua itu gelap, dingin, menusuk tulang, bau anyir darah, dan tanah basah menyengat hidung. Aku menyalakan senter kecil dan masuk perlahan. Langkah kakiku terdengar gema. Tapi bukan hanya langkahku. Ada yang lain. Joyo, kamu datang lagi. Aku menoleh cepat. Dari balik batu besar, berdirilah Pras. Matanya kosong, sorotnya dingin, tangannya pucat. Ia tersenyum. Kamu baik sekali, masih mencariku. Aku menegakkan badan. Saya tidak akan biarkan kamu tinggal di sini. Saya akan bawa kamu pulang, Pras Mendekot. Kamu tidak mengerti. Aku sudah menjadi bagian dari sini. Aku tidak bisa pulang, kecuali kalau ada yang menggantikanku. Aku menelan ludah. Saya tidak akan biarkan itu terjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu dari dalam gua, bayangan hitam muncul. Bukan satu atau dua, tapi puluhan. Roh-roh, korban ritual satu suro. Semua menatapku, menunggu. Salah satunya maju selangkah. Seorang wanita muda, wajahnya pucat, matanya penuh penyesalan. Aku adalah tumbal pertama. Aku meninggal saat ritual itu dimulai. Dan sekarang, kami butuh pengganti terakhir. Aku menatapnya. Saya tidak akan jadi pengganti. Saya akan hancurkan ritual ini. Lalu aku membuka kertas doa dari Mbah Marni, mulai membacanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, hancurkanlah ikatan sesat ini. Lepaskan roh-roh yang tersesat. Jangan biarkan lagi ada yang hilang. Cahaya putih menyembur dari tanganku. Udara hangat menyusup masuk. Dan dari balik bayangan, para roh itu mundur. Tapi tiba-tiba Pras menyerang. Ia mencoba merebut kertas itu dari tanganku. Jangan baca itu, desisnya. Kalau kamu baca sampai habis, maka aku akan lenyap. Aku menahan napasku. Kamu harus pergi. Karena kamu bukan bagian dari dunia ini. Pras menatapku dengan amarah. Aku sudah menjadi bagian dari sini. Dan kalau kamu tetap melawan, maka kamu akan menjadi milik kami. Aku tidak berhenti membaca. Lanjutkan zikirku. Lebih lantang, lebih tulus. Walahu akbar, laula wala, kudobleu, bea, iya biya. Cahaya putih semakin kuat. Pras menjerit kesakitan, lalu mundur perlahan. Lalu dari dalam gua, sebuah suara serak terdengar. Kami tidak akan pergi begitu saja. Kami adalah bagian dari desa ini. Kami adalah pembayaran untuk rezeki. Dan kalau kamu ingin hancurkan kami, kamu harus ambil alih tempat kami. Aku menatap ke dalam gua. Saya tidak akan ambil tempat kalian. Saya manusia. Saya punya Allah. Saya punya iman. Lalu, dari balik kabut, seorang lelaki tua maju. Ia bukan roh. Ia manusia nyata. Kamu pikir kamu bisa hancurkan ritual ini? Aku menatapnya. Siapa Anda? Ia tersenyum dingin. Aku salah satu pelaku ritual. Dan kamu adalah target terakhir. Aku menegakkan badan. Saya tidak akan jadi tumbal. Saya tidak akan biarkan ini terus terjadi. Lelaki itu mendekat. Tapi kamu sudah masuk ke dunia ini. Kamu sudah lihat kami. Dan kamu sudah mendengar janji kami. Aku menatapnya lurus.
Janji palsu, janji sesat. Lelaki itu menatapku tajam. Kalau begitu, maka kamu harus membayar harga itu. Lalu ia menghilang dalam kabut. Aku keluar dari gua dengan kepala pusing. Langkah kaki dari para roh masih terdengar. Tapi kali ini lebih pelan, lebih samar. Aku menatap langit-langit kayu usang di kontrakan. Sore itu, aku tahu, aku telah membuat musuh baru. Bukan cuma roh, tapi juga orang-orang yang masih percaya pada ritual sesat. Dan malam ini, aku harus lanjutkan pertempuran ini. Aku pulang dari gua dengan tubuh lemas, tapi bukan karena lelah fisik. Lebih dari itu, ada perasaan aneh dalam diriku. Seolah-olah bagian dari jiwa mulai terlepas. Dan sesuatu yang lain masuk menggantikannya. Saat sampai di kontrakan, aku langsung menatap mata. Aku ingin percaya bahwa doa tadi malam berhasil melindungiku. Bahwa cahaya putih dari dizikir itu bisa membuat mereka mundur. Tapi saat aku membuka mata lagi, aku melihatnya. Di cermin kamar mandi, refleksiku tampak normal. Tapi di belakangku, berdirilah Pras. Matanya kosong, mulutnya tersenyum, dan tangannya menyentuh bahuku dari refleksi itu. Aku berteriak pelan. Mundur cepat. Lo ada di sini. Tapi Pras tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama, lalu menghilang dalam kabut putih. Aku menutup mata sejenak. Ini bukan cuma hayalan. Ini nyata. Beberapa jam kemudian, aku menemui Pendi di warung depan desa. Ia sedang minum teh hangat sambil menatap jalan kosong. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Saat melihat wajahku, aku duduk di seberangnya. Aku lihat Pras di cermin. Ia masih mencoba menarikku ke dunia itu. Pendi menahan napas. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Mereka mungkin sudah menyentuhmu. Aku menatap matanya. Apa maksudmu? Pendi menjawab pelan. Aku pernah dengar cerita dari nenek, katanya. Kalau kalian bertemu roh ritual itu lebih dari sekali, maka ikatan gaib mulai masuk ke dalam tubuh kalian. Dan kalau kalian tidak hancurkan ritual itu, maka kalian akan menjadi salah satu dari mereka. Aku menegakkan badan. Jadi, aku sudah terkena. Pendi diam sejenak. Mungkin, tapi belum sepenuhnya. Masih ada waktu. Sore itu, aku pergi ke rumah Mbah Marni. Ia sedang duduk di bawah pohon randu tua, memetik daun sirih satu persatu. Bapak tahu apa yang terjadi padaku? Tanyaku langsung. Ia menatapku tanpa kejut. Iya, kau sudah mulai merasakan mereka dalam dirimu. Ya? Aku mengangguk. Ya? Aku melihat Pras lagi di cermin, dan aku merasa seperti jika tubuhku semakin ringan. Mbah Marni menarik napas panjang. Itu artinya ikatan itu mulai menempel pada jiwamu. Kalau kau tidak putuskan hubungan itu malam ini, maka kau akan menjadi milik mereka. Aku menatapnya. Bagaimana caranya? Mbah Marni memberiku sebuah benda kecil. Sebuah batu nisan usang dari pemakaman tua. Bawa ini ke gua, katanya. Letakkan di tengah lingkaran ritual. Lalu bacalah doa penuntun arwah. Ini adalah cara untuk membalikan ikatan. Aku menerimanya, ragu-ragu. Kenapa Bapak tidak lakukan ini sebelumnya? Mbah Marni menggeleng. Karena selama ini tidak ada yang berani melawan. Kamu adalah yang pertama, dan kamu juga mungkin yang terakhir. Malam menjelang, aku kembali ke gua itu sendirian. Batu nisan kecil kutaruh dalam tas. Air doa dan Al-Quran juga kubawa sebagai bekal. Saat sampai di mulut gua, udara semakin dingin, bau anyir darah menyengat hidung. Dari dalam gua suara bisikan terdengar Joyo. Kamu datang lagi. Aku menegakkan badan. Saya datang untuk akhiri ini. Lalu aku masuk. Langkah demi langkah, senter menyala redup.
Dan dari dalam gua Banggen Hitam muncul lagi roh-roh korban ritual, menatapku, menunggu. Aku meletakkan batu nisan di tengah gua, lalu mulai membaca doa penuntun arwah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, hancurkanlah ikatan sesat ini. Izinkan jiwa yang tersesat pulang, dan izinkan hambimu ini tetap manusia, tidak menjadi bagian dari mereka. Cepat-cepat, pelan-pelan, sampai akhirnya angin bertiup liar. Kabut hijau menyembur dari dalam gua, dan dari balik bayangan Pras muncul lagi, tapi kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, para roh korban ritual berdiri berjejer. Semua menatapku. Kamu baik sekali. Kamu mencoba membawa kami pulang, tapi kamu juga sudah menjadi bagian dari kami. Kami tidak akan hilang begitu saja. Aku menatap mereka. Saya punya Allah. Saya punya iman, dan saya tidak akan biarkan kalian ambil jiwa saya. Lalu, aku lanjutkan zikirku. Wallahu Akbar. Laula wala kudoblau bataiya biya. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Para roh itu mundur perlahan. Tapi Pras tidak. Ia mendekat, menatapku lurus. Kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Kamu adalah pengganti terakhir, dan kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menegakkan badan. Saya bukan pengganti. Saya bukan bagian dari kalian. Pras tersenyum tipis. Tapi kamu sudah melihat dunia ini, dan kamu tidak akan bisa tinggal diam. Selama kamu hidup, kamu akan terus melawan, dan suatu hari kamu akan kembali ke sini untuk menjadi salah satu dari kami. Aku menutup mata, lalu melanjutkan doa. Ya Allah, bawalah mereka pulang. Jangan biarkan mereka terus mencari pengganti. Cahaya putih semakin kuat. Pras menjerit pelan, lalu menghilang bersama para roh itu. Setelah semua lenyap, gua itu menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada lagi angin liar. Tapi aku merasa seperti jika bagian dari diriku juga ikut pergi bersama mereka. Aku pulang ke kontrakan dengan kepala pusing. Maya, saudaraku, menyambutku di depan pintu kamu Kelly Houghton. Sangat lelah, katanya prihatin. Aku tersenyum tipis. Aku berhasil. Lagi, Maya menatapku. Tapi kamu tidak sama seperti sebelumnya. Aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Aku tahu, aku merasa seperti jika bagian dari mereka tinggal dalam diriku. Maya menepuk bahuku. Tapi kamu masih punya kita, masih punya Allah, masih punya jalan pulang. Aku menatap matanya. Aku harap benar begitu. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di tengah hutan randu, sendirian. Di sana, banyak roh berkumpul melati, Ranti, Neneng dan Pras. Mereka menatapku. Kamu bebaskan kami, tapi kamu tidak bisa lari dari dunia ini. Karena kamu adalah penjaga kisah ini, dan kamu adalah pelawan terakhir. Lalu mereka menghilang bersama angin pelan yang membawa aroma doa. Aku terbangun basah oleh keringat, dan di cermin kamarku, refleksiku tampak normal, tapi di sidik layar handphoneku ada bekas sidik jari basah, seperti jika seseorang menyentuhku dari dunia lain. Aku menatap langit-langit kayu usang, lalu berbisik dalam hati, aku masih manusia, tapi aku juga mulai menjadi bagian dari mereka. Aku tahu sekarang, ritual itu tidak hanya dilakukan oleh roh-roh yang tersesat. Ini juga dilakukan oleh manusia. Orang-orang desa, tokoh-tokoh tua yang masih percaya bahwa rezeki harus dibayar dengan jiwa. Dan malam ini adalah satu suro lagi. Aku bangun pukul 11 malam. Udara dalam kontrakan terasa lebih dingin dari biasanya. Bau anyir darah dan minyak wangi menyengat hidung.
Aku menoleh ke cermin kamar mandi. Refleksiku tampak normal, tapi di sudut layar handphoneku ada bekas sidik jari basah. Aku menelan ludah. Mereka mulai mendekat lagi. Aku mengambil Al-Quran dan tasbih Kiai Ja'far. Lalu aku keluar rumah. Langkah kaki terdengar dari arah balai desa. Suara bisikan pelan naik dari tanah. Joyo, kamu datang. Aku menegakkan badan. Saya akan hancurkan kalian. Aku berjalan sendirian menuju gua di lereng Gunung Muria. Dari kejauhan, aku melihat lampu obor menyala. Di sanalah mereka berkumpul. Orang tua, desa, para pelaku ritual. Aku sampai di mulut gua saat jam dinding menunjukkan jam 11:45 malam. Dari dalam gua, suara mantra terdengar. Bukan doa, tapi permintaan pada dunia gaib. Kami berikan jiwa yang muda, agar rezeki tetap mengalir. Kami butuh pengganti, agar penunggu tetap tinggal. Aku menahan napasku. Mereka sedang mencari tumbal baru, dan mungkin aku adalah targetnya. Jam menunjukkan 12 malam. Aku masuk ke dalam gua. Langkah kakiku terasa ringan, tapi tubuhku semakin berat. Seolah-olah sesuatu dalam diriku menarikku untuk tinggal. Di dalam gua, para tokoh desa sudah berkumpul. Mereka membentuk lingkaran. Di tengahnya ada sebuah boneka kecil berdarah dengan nama-nama kuntilanak tertulis di tubuhnya. Boneka itu adalah simbol ikatan, simbol ritual yang masih hidup. Lalu salah satu dari mereka menoleh. Ia langsung melihatku. Joyo, kenapa kamu di sini? Aku menegakkan badan. Saya tahu semua tentang kalian, tentang ritual sesat ini, dan saya tidak akan biarkan ada korban lagi. Lelaki tua itu tersenyum dingin. Kamu pikir kamu bisa hancurkan janji yang sudah lama dibuat? Aku menjawab, saya punya Allah, saya punya doa, dan saya punya kebenaran. Lalu aku mulai membaca surah Yasin, wa Al-Quranil Hakim. Angin bertiup liar, api obor padam, dan dari balik batu besar Bayonggen Haitem muncul Pras, Melati, Ranti, Neneng, dan puluhan roh lainnya. Menatapku, menunggu. Salah satu dari mereka maju. Kamu baik sekali. Kamu bebaskan kami, tapi kamu juga tidak bisa lari dari takdirmu. Karena kamu adalah penjaga kisah ini, dan kamu adalah bagian dari kami. Aku menatap mereka. Saya manusia. Saya punya Allah. Saya tidak akan menjadi milik kalian. Lalu aku lanjutkan pembacaanku. Innaka laminal mursalin ala syiraatin mustaqim. Cahaya putih menyembur dari tubuhku. Para roh mundur perlahan. Tapi lelaki tua di dalam lingkaran ritual mulai membacakan mantra balasan. Wahai penunggu hutan randu, wahai ibu yang tersesat, ambillah jiwa ini sebagai ganti. Aku menatap mereka. Kalian memanggil mereka untuk ambil jiwa saya? Lelaki tua itu tersenyum. Karena kamu sudah masuk ke dunia ini, kamu sudah lihat mereka, dan kamu sudah dengar suara mereka. Aku menegakkan badan. Saya tidak akan jadi pengganti. Saya tidak akan jadi tumbal. Lalu aku meletakkan batu nisan kecil di tengah lingkaran ritual. Lalu mulai membaca doa dari Mbah Marni. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, putuskanlah ikatan sesat ini. Hancurkanlah ritual yang tidak adil. Izinkan jiwa yang tersesat pulang, dan jangan biarkan lagi ada yang hilang. Udara semakin panas. Asap tebal naik dari tanah, dan dari balik bayangan seorang wanita tua muncul. Matanya menyala, tubuhnya tinggi besar, dan tangannya penuh dengan benang merah. Kamu ingin hancurkan hubungan kami? Kamu ingin putuskan ikatan yang telah dibuat selama ratusan tahun? Kamu pikir kamu punya kuasa itu?
Aku menatapnya lurus. Saya punya Allah. Itu cukup. Lalu ia menyerang, menarikku dengan angin kencang, mencoba menjerat leherku dengan benang merah. Tapi aku membaca di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Benang merah itu terputus. Dan dari balik kabut, Pras muncul lagi, tapi kali ini ia tidak menyeramkan. Ia menatapku dengan pandangan sedih. Kamu benar-benar ingin menyelamatkanku? Aku mengangguk. Ya, karena kamu sahabatku, bukan tumbal. Pras menatapku lama. Lalu ia berkata, kalau begitu, bawa aku pulang. Buka ikatan ritual ini, hancurkan janji itu. Lalu, ia menunjuk boneka berdarah di tengah lingkaran. Itu adalah simbol ikatan. Kalau kamu hancurkan, maka kami bisa pergi. Aku menatap boneka itu, lalu menatap lelaki-lelaki tua di sekelilingnya. Kalian percaya pada sesuatu yang tidak punya jiwa, yang tidak punya hati, dan kalian gunakan nyawa orang untuk rezeki. Lelaki tua itu menatapku. Kami tidak punya pilihan. Ini warisan. Aku tersenyum tipis. Warisan yang najis harus diakhiri. Lalu aku mengambil batu nisan dan menempatkannya di atas boneka. Aku membaca surah Ar-Rahman, Ar-Rahmanu, Alama, Al-Quran. Cahaya putih menyembur dari batu nisan itu. Gua mulai bergetar. Api obor menyala biru, dan dari dalam tanah, suara jeritan terdengar. Janji itu rusak, ikatan itu hancur. Kami harus pulang. Para roh mulai menghilang satu persatu, termasuk Pras. Ia menatapku. Terima kasih Joyo, kamu bebaskan kami. Tapi, ingat satu hal, kamu sudah melihat dunia ini. Dan suatu hari nanti, kamu akan kembali ke sini. Lalu ia lenyap dalam cahaya putih. Beberapa menit kemudian, gua itu sunyi. Para roh pergi. Lelaki-lelaki tua ritual itu diam saja. Mereka tahu ritual mereka tidak bisa kembali lagi. Aku pulang ke kontrakan dengan kepala pusing. Maya menjemputku di depan pintu. Bagaimana? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Saya berhasil. Ritual itu sudah rusak. Maya memelukku erat. Syukurlah. Esok paginya, desa mulai berubah. Lampu jalan menyala seperti biasa. Tidak ada lagi suara langkah kaki aneh di jalan. Tidak ada lagi bayangan putih di cermin. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak sepenuhnya aman. Aku masih bisa mendengar suara mereka. Masih bisa melihat refleksi mereka di cermin. Dan entah kenapa, aku mulai merasa seperti jika aku bukan cuma Joyo lagi. Aku adalah penjaga kisah mereka. Dan mungkin, aku adalah salah satu dari mereka. Aku pulang ke kontrakan dengan tubuh lemas. Langit-langit kayu usang di atas kepala tampak seperti biasa, tapi rasanya berbeda. Aku masih hidup, tapi aku bukan Joyo yang dulu lagi. Esok paginya, desa terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak ada lagi suara bisikan dari jalanan sepi. Tidak ada lagi bekas sidik jari basah di dinding atau cermin. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahan-tahan, ritual satu suro tidak dilakukan secara rahasia. Tapi, aku merasa seperti jika bagian dari mereka masih tinggal dalam diriku. Aku bisa mendengar sesuatu saat menutup mata. Bukan suara jeritan atau tangisan, tapi bisikan pelan, seperti doa yang belum selesai. Kamu bebaskan kami, tapi kamu juga tidak bisa lari dari kami. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan kamu akan selalu mencari kami. Aku membuka mata. Aku tahu, ini bukan akhir. Hanya perubahan bentuk. Beberapa hari berlalu, aku mencoba hidup normal lagi. Pendi mulai pulih. Ia sudah tidak melihat hal-hal aneh. Pras tidak pernah muncul lagi.
Tapi, Mbah Marni datang menjengukku sore itu. Kamu berhasil, katanya pelan. Ritual itu rusak. Ikatan gaib lenyap. Aku menghela napas. Lalu kenapa saya masih merasakan mereka? Mbah Marni menatapku serius. Karena kamu sudah masuk ke dunia itu. Kamu telah menyentuh alam mereka. Dan selama kamu hidup, kamu tidak akan sepenuhnya aman. Aku menatap matanya. Saya manusia. Saya punya Allah. Saya punya iman. Mbah Marni tersenyum tipis. Itu semua benar. Tapi kamu juga punya beban baru. Aku mengerat-kerat otakku. Beban apa? Ia menjawab. Kamu adalah penjaga kisah ini. Kamu tahu kebenaran tentang ritual itu. Dan kamu harus pastikan tidak ada lagi yang menjadi korban. Selama kamu hidup, kamu harus terus melawan. Aku diam sejenak, lalu mengangguk. Saya siap. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menulis catatan tentang semua yang kulihat, semua yang kurasakan. Aku simpan dalam bentuk narasi sederhana dan kuunggah di media sosial. Isinya, kisah Melati, Ranti, Neneng, kematian Pras, ritual sesat pencarian tumbal di desa Kedung Rejo, gua di lereng Gunung Muria. Dan cara ikatan itu akhirnya rusak. Tidak banyak orang yang percaya pada awalnya, tapi beberapa hari setelahnya, aku menerima pesan dari seorang pria di daerah Sumatera. Di dusun kami juga ada ritual seperti ini. Setiap tahun, satu orang hilang, dan tidak ada yang berani bicara. Tapi, setelah baca tulisanmu, aku mulai berani mencari kebenaran. Terima kasih Joyo. Aku menatap layar handphone lama. Lalu kutulis balasan. Kalau kalian menemukan tempat ritual, bawa air doa, bawa Al-Quran, dan bacalah surah Yasin. Jangan biarkan ada lagi yang hilang, karena kamu juga bisa menjadi penjaga kisah ini. Suatu malam, aku bermimpi lagi. Aku berada di tengah hutan randu, sendirian. Di sana, para roh berkumpul Melati, Ranti, Neneng, Pras. Mereka menatapku lama, lalu berkata bersamaan, "Kamu bebaskan kami, tapi kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan selama kamu hidup, kamu akan terus melawan." Lalu mereka menghilang, bersama angin pelan yang membawa aroma doa pagi itu. Aku pamit pada Denny dan Maya. Aku mau pergi sebentar, kataku. Ada kasus di Aceh. Ada wanita muda yang bilang, ia melihat sesuatu di cermin kamarnya. Dan ia merasa seperti jika ia sedang hamil. Padahal, ia belum menikah. Maya menatapku khawatir. Kamu yakin akan pergi lagi? Aku tersenyum tipis. Ya, karena aku tahu, kalau aku tidak pergi, maka ia akan menjadi milik mereka. Denny menepuk bahuku. Jangan lupa pulang ya. Aku mengangguk. Aku janji, tapi selama masih ada yang tersesat, aku harus lanjutkan perjalanan ini. Sebelum naik bus menuju Aceh, aku menemui Mbah Marni sekali lagi. Bapak tahu, aku akan pergi? Tanyaku. Ia mengangguk. Aku sudah lihat, kamu memang harus pergi. Aku menatap matanya. Kenapa Bapak tidak cegah aku? Mbah Marni tersenyum. Karena kamu bukan cuma Joyo, kamu juga salah satu dari mereka. Aku mengerutkan dahi. Maksud Bapak? Ia berkata, kamu bukan kuntilanak atau roh, tapi kamu punya hubungan dengan mereka. Kamu bisa dengar mereka. Kamu bisa lihat mereka. Dan itu artinya, kamu adalah penjaga kisah ini. Selama kamu hidup, tidak akan ada lagi yang menjadi tumbal. Aku menatapnya, tapi suatu hari nanti, saya akan menjadi salah satu dari mereka ya. Mbah Marni menggeleng. Tidak, selama kamu tetap punya Allah, kamu tetap punya jalan pulang. Lalu ia menambahkan, cuma, kamu tidak akan bisa tinggal diam. Karena selama ada ritual sesat seperti ini, kamu akan terus dipanggil. Aku menelan ludah.
Saya, perjalanan panjang dimulai lagi. Aku tidak hanya membawa tas dan baju ganti, tapi juga doa, dizikir, dan keyakinan bahwa aku bisa membantu yang lain. Aku tahu sekarang, aku bukan pahlawan, aku bukan dukun, aku hanya manusia biasa. Tapi aku adalah penjaga kisah mereka yang tersesat. Dan selama masih ada yang tidak tahu, aku harus terus pergi untuk menyelamatkan jiwa, untuk mengakhiri ritual, dan untuk membawa pulang yang hilang.